Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Jasad pria ditemukan di tepi dermaga Batubara PT SBR Sukaraja. Warga digegerkan dengan penemuan jasad pria anonim di bekas dermaga batubara milik PT Sumatera Bahtera Raya atau SBR di Jalan Yosudarso Sukaraja, Bumi Waras, Bandar Lampung pada Senin 10 Oktober 2022 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan berusia 23 tahun warga sekitar saat diwawancarai Tribun Lampung pada Senin 10 Oktober 2022 di bibir pantai Sukaraja, Bandar Lampung mengatakan mayat pria anonim ditemukan dalam kondisi terlentang dan badan sudah membusuk. Penemuan jasad tersebut terjadi saat Agus sedang mencari rongsokan botol minuman ringan dan benda lainnya. Menurut Agus, saat subuh ia bersama dengan temannya mencari rongsokan. Tertiba kaget ada sesuatu yang mencurigakan. Lalu ia sengaja menyenter karena kondisinya remang-remang dan gelap. Dan begitu didekati, ternyata sosok tersebut adalah mayat seorang pria. Saat pertama kali ditemukan, jasad tersebut tidak berbau, tapi setelah cuaca cerah, baunya jadi semerbak. Sementara itu, Babin Kamtibmas Sukaraja Bribka Agus Setiawan bergerak cepat dengan memberikan informasi kepada tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System Polresta Bandar Lampung setelah dapat kabar penemuan mayat oleh warga. Setelah itu, tim Inafis Polresta Bandar Lampung datang untuk mengidentifikasi mayat tersebut. Mayat hanya mengenakan celana pendek warna-warni serta baju yang dikenakan hitam berliskan putih. Sedangkan Kapolsek Teluk Betung Selatan Kompol Adit Priyanto mengatakan setelah diperiksa tidak ada tanda kekerasan yang dialami pada mayat tersebut. Mayat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Saat ditanya apakah ada warga dari Teluk Betung Selatan yang hilang, Kompol Adit mengatakan untuk sementara ini belum ada warga yang melaporkan atas kehilangan keluarganya. Berita selanjutnya, terseret ombak saat berenang di pantai Batu Balai, 2 pemuda asal Gisting tewas. 3 pemuda asal Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus tenggelam saat sedang bermain di pantai. Dari 3 pemuda yang tenggelam, hanya 1 orang yang berhasil selamat dari peristiwa tersebut. 1 orang lainnya meski berhasil diselamatkan, tapi sayang korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. 1 korban lainnya yang sempat hilang ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Gifari Fajrin, salah satu anggota tim Basarnas Tanggamus pada Senin 10 Oktober 2022 menjelaskan, ketiga korban tenggelam di pantai Batu Balai Pekon Sukabanjar Tanggamus pada Minggu 9 Oktober 2022. Ketiga pemuda itu tiba di pantai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian kejadian yang memakan 2 korban jiwa tersebut terjadi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Salah satu korban yang bernama Arif Munandar yang berusia 20 tahun tenggelam saat bermain di pantai tersebut. Melihat rekannya tenggelam, kedua pemuda lainnya berinisiatif untuk menyelamatkan rekannya tersebut. Namun sayang, rekannya yang bernama Bayu berusia 20 tahun bersama Iwan berusia 20 tahun justru ikut terhempas ombak lautan. Masyarakat yang mengetahui ketiga pemuda itu tenggelam langsung bergegas menolong. Masyarakat saat itu berhasil menyelamatkan Bayu dan mendengar ada kejadian tersebut. Pihak Basarnas Tanggamus langsung meluncur ke lokasi kejadian. Pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, tim Rescue SAR Tanggamus berhasil menemukan korban bernama Ikhwan. Lalu Ikhwan yang dalam keadaan kritis langsung dibawa ke rumah sakit, namun dalam perjalanan korban meninggal dunia.
Tim SAR yang dibantu oleh Pos Al Kota Agung, Polairut Kota Agung, Polsek Kota Agung, Babinsa Sukabanjar, BPBD Tanggamus, Damkar Tanggamus, dan warga setempat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat sempat menghentikan proses pencarian sementara dikarenakan hasilnya nihil. Lalu pada pukul 00:05 tim rescue SAR Tanggamus berhasil menemukan korban terakhir. Korban Arif Munandar ditemukan tim gabungan sudah tidak bernyawa. Selanjutnya, korban dibawa oleh petugas menuju ke rumah duka. Berita selanjutnya, keluarga Zainuddin minta pelaku pembunuhan 5 anggota keluarga dihukum mati. Kepala Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Muhammad Yani mewakili masyarakat dan keluarga korban meminta pelaku Erwin untuk dihukum mati. Menurut Yani, pada Minggu 9 Oktober 2022, masyarakat Kampung Margajaya Negara Batin dan keluarga besar Pak Zainuddin meminta pelaku Erwin untuk dihukum mati. Ia mengatakan penyebabnya pembunuhan yang dilakukan pelaku sangatlah keji, apalagi satu korban masih anak-anak. Bahkan mayat yang dibunuh oleh pelaku kemudian dikubur di septic tank seperti menyamakan dengan kotoran. Selain itu, ia mengaku sampai saat ini kondisi kampung kondusif serta aman dan terkendali. Ia juga menyatakan ada beberapa kesimpulan dari hasil musyawarah keluarga besar Zainuddin yang telah dilakukan. Di antaranya, pihak keluarga mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Lalu keluarga juga telah meminta kepada APH agar dapat menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku Erwin. Selain itu, Yani mengaku diberikan kuasa dari keluarga besar Zainuddin untuk memantau perkembangan kasus pembunuhan tersebut hingga sampai keputusan inkrah dan berkeadilan. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Waikanan telah merujuk 3 jaksa dalam perkara pembunuhan satu keluarga di Margajaya. Kasih Pidana Umum Kejari Waikanan Arlian Syah Adam kepada Tribun Lampung pada Minggu 9 Oktober 2022 mengatakan, sesuai arahan pimpinan Kejari Waikanan Afriliana Purba, ada 3 jaksa yang akan turut hadir dalam pengungkapan perkara pidana tersebut. Menurutnya, pasca kejadian, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan langsung diterima, sehingga pihak Kejari langsung melakukan penyidikan dan cepat langsung disidangkan. Apabila semua sudah lengkap dan penyidik telah melakukan penyerahan berkas hingga lengkap atau P21, maka akan segera disidangkan. Berita selanjutnya, video viral akad nikah tertunda 9 jam, pengantin pria terjebak di jalan rusak. Belakangan ini viral video pengantin wanita yang sedang menunggu pengantin prianya selama 9 jam. Video viral pengantin wanita tersebut pertama diunggah oleh akun TikTok bernama Retno Mantenahyu dan kemudian tersebar ke media sosial lainnya. Video viral tersebut memperlihatkan sosok pengantin wanita yang terus melihat telepon genggamnya dan berupaya untuk menghubungi seseorang. Untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut, reporter Tribun Lampung pada Minggu 9 Oktober 2022 mendatangi pemilik akun Retno Mantenayu yang juga seorang tata rias pengantin di kediamannya. Menurut Retno Andiawati, pemilik akun dan juga penata rias pengantin wanita yang viral tersebut, akad nikah yang seharusnya dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan paling lambat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sayangnya, hal tersebut tak dapat dilakukan dikarenakan pengantin pria belum juga datang. Dari pihak pengantin wanita tak hanya tinggal diam karena mencoba terus menghubungi pengantin pria tersebut. Bahkan pengantin wanita itu menunggu selama 9 jam sampai akhirnya pengantin pria beserta rombongan datang ke lokasi pernikahan. Menurutnya, pengantin pria baru sampai di lokasi itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut
terjadi dikarenakan akses jalan dari tempat tinggal pengantin pria tertutup lumpur dikarenakan sebelumnya tempat tinggalnya diguyur hujan. Sehingga dengan jalan yang berlumpur tersebut membuat kendaraan pengantin pria mengalami kesulitan. Pengantin pria tersebut diketahui berasal dari Suwoh, Lampung Barat. Apalagi tempat tinggal mempelai pria sulit sinyal. Retno sebagai penata rias pengantin wanita mencoba menenangkan pengantin wanita dan keluarganya agar tidak panik. Ia juga sempat memberikan saran agar aksesoris dilepas sementara pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun pengantin wanita menolak dan tetap menunggu sampai pengantin pria datang ke lokasi. Yang mengungkapkan kejadian tersebut terjadi beberapa bulan yang lalu atau tepatnya pada 8 Mei 2022. Berita selanjutnya, perempuan asal Metro coba akhiri hidup dengan naiki tower 30 meter di Sukadana. Seorang perempuan membuat gempar warga desa Putra Aji 1, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur pada Minggu 9 Oktober 2022. Sebab wanita berbaju hitam tersebut mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan memanjat tower setinggi 30 meter. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 9 Oktober 2022 sekira pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Diketahui identitas perempuan tersebut berinisial AR yang berusia 31 tahun beralamatkan di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Mulanya, pemuda desa sekitar bernama Arik dan Fauzi sedang main game mendengar suara tangisan dari atas tower di dekat rumah mereka. Awalnya, keduanya mengira suara tersebut adalah suara hantu. Setelah keluar dan melihat tower, keduanya melihat seorang perempuan di atas tower tersebut. Setelah itu, keduanya memberitahu warga dan kemudian Kadus Dusun 1 Desa Putra Aji, Rudi, langsung memberitahu keluarga perempuan tersebut. Kakak AR, Yuli, membenarkan jika AR adiknya dan sempat terlibat cekcok dengannya. Kemudian sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, AR pergi dari rumah Yuli. Dan Yuli mengetahui aksi adiknya setelah diberitahukan oleh Kadus pada pukul 20:35 waktu Indonesia Barat. Lalu ia meminta warga untuk melaporkan kejadian ke Polsek Sukadana. Kabak Ren Polres Lampung Timur Kompol Husni Ali Akbar mengatakan, ia bersama dengan anggota Polres Lampung Timur, Polsek Sukadana, dan juga Polsek Marga 3 bergegas menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Kompol Husni mengatakan AR nekat melakukan aksinya lantaran permasalahan keluarga. Keluarga diminta memujuk agar AR mengurungkan niatnya untuk melompat dari tower tersebut. Ia juga mengatakan jika AR mengalami gangguan bisu dan tuli. Lalu polisi bersama dengan masyarakat memasang jaring dan matras di bawah tower. Hingga akhirnya pada pukul 23, warga melakukan upaya penyelamatan dengan memanjat tower menggunakan tali dan membawa korban turun. Setelah 45 menit berselang, akhirnya korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke bawah. Berita selanjutnya, Sogo Branded Store beri promo diskon hingga 50% dan hadiah langsung. Sogo Branded Store menggulirkan promo spesial yang berlaku hingga 31 Oktober 2022 mendatang. Owner Sogo Branded Store, Sofyan Lim, mengatakan, promo itu adalah promo untuk berbagai produk fashion, di antaranya diskon hingga 50% untuk produk Cardinal, Emba, Louis, dan Levi's. Diskon hingga 30% untuk produk Gabriel. Selanjutnya ada diskon hingga 20% untuk Lea, Wrangler, Louis, Cardinal, dan Emba. Menurut Sofyan, pada Senin 10 Oktober 2022, diskon hingga 20% juga diberikan untuk produk Bangkok.
Ada juga diskon hingga 20% untuk aksesoris dari Cardinal, yakni tas, tali pinggang, dan dompet. Selain diskon, Sogo Branded Store juga memberikan hadiah langsung berupa tote bag atau tas traveling kalau melakukan pembelanjaan produk minimal 1,5 juta rupiah. Masker atau pouch untuk pembelanjaan produk minimal 1 juta rupiah. Dan berbicara mengenai produk di Sogo Branded Store, tersedia produk fashion, aksesoris, dan parfum branded yang sudah terjamin kualitasnya. Selain itu, produk fashionnya juga sangat nyaman untuk digunakan. Sogo Branded Store saat ini ada produk fashion baru yaitu kemeja lengan pendek serta celana pendek dan panjang jeans Emba. Kaos kemeja lengan pendek dan celana panjang katun Cardinal, ada juga kaos oblong Levi's, kaos kerah Wrangler, dan celana jeans Lea. Promonya langsung saja datang ke Sogo Branded Store. Sogo Branded Store ada di Jalan Raden Intan nomor 99 Bandar Lampung, buka setiap hari mulai dari Senin hingga Sabtu pada pukul 8 pagi hingga 8 malam. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.